Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Shalawat ma'assalam marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap berpegang teguh dengan keislaman kita, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan membawa iman yang sempurna, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan kali ini kita insya Allah akan bahas tentang hukuman bagi seorang pencuri. Mencuri itu termasuk kategori maksiat tangan, ya, dan termasuk perbuatan dosa besar. Ya, mencuri termasuk perbuatan dosa besar. Ya, tergantung banyak tidaknya. Jadi mencuri itu ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Jadi kalau yang termasuk dosa kecil itu misalnya mencuri satu biji anggur misalnya, itu termasuk dosa kecil yang menunjukkan bahwa jiwa pelakunya ini rendah. Ya, makanya para nabi itu mustahil dari perbuatan dosa kecil yang menunjukkan rendahnya jiwa pelakunya. Seperti tadi itu mencuri satu biji anggur misalnya. Jadi tergantung apa yang dicuri, ya. Jadi bisa dosa besar, bisa dosa kecil, tergantung. Yang dikatakan mencuri itu adalah apa? Akhdhu malil ghair khufyatan. Zulman min hirzi mithlihi. Jadi kalau secara lughah, secara bahasa itu adalah akhdhu malil ghair wa nahwihi khufyatan, itu dikatakan mencuri, ya. Mengambil harta orang lain, ya, khufyatan, dengan sembunyi-sembunyi, itu dikatakan mencuri. Adapun kalau secara syarak itu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tapi secara zulman, dengan zalim, ya, dari min hirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan umumnya, ya. Jadi tempat, ya, untuk menyimpan barang, dari tempat penyimpanan barang, min hirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan barang yang umumnya dipakai untuk menyimpan barang, seperti misalnya di dalam berangkas.
Atau misalnya kalau di dalam rumah itu, misalnya motor taruh dalam rumah, rumahnya dikunci, itu kan untuk berarti motor itu disimpan di rumah itu dan dikunci, itu berarti tempat penyimpanan barangnya. Itu yang dikatakan sariqah itu, begitu. Mencuri itu gitu. Kalau mengambil barang dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, itu bukan mencuri. Itu berarti ya merampok gitu ya, terang-terangan. Itu maka nanti hukumannya beda gitu ya. Jadi orang yang mencuri ini ya, makanya kalau misalnya mencapai nisabnya tadi dan dia ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam syariat yang mengakibatkan dia ini harus dihukum had, ya, dipotong tangan, itu berarti perbuatan mencuri yang dia lakukan itu adalah termasuk yang dosa besar, ya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa mencuri itu ada yang dosa besar atau dosa kecil, ya. Yang dosa kecil itu ya tidak dihad, ya, tidak dihad, tidak dipotong tangan. Kalau yang dosa besar inilah yang dia berhak untuk dipotong tangan. Nah, syarat-syaratnya apa? Yaqul mu'allif rahimahullah wa tuqta'u yadus sariqi bi sitti syara'id. Wa tuqta'u dan dipotong apa yadus sariqi, tangan seorang pencuri, bi sitti syara'id, dengan 6 syarat, ya, sebab 6 syarat. Jadi seorang pencuri itu bisa dipotong tangannya kalau memenuhi 6 syarat. Artinya kalau tidak memenuhi 6 syarat ini berarti dia tidak berhak untuk dipotong tangan. Ya, tidak berhak untuk dipotong tangan. Tapi kalau sudah memenuhi 6 syarat ini, maka dia berhak dipotong tangan secara hukum syarak, gitu ya. Jadi Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu", dan seorang pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan-tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Jadi karena itu dalam hukum syariat, hukum syara', maka seorang pencuri itu dipotong tangan, tapi jika memenuhi 6 syarat. Apa 6 syarat itu? Yang pertama, an yakuna balighan. Yang pertama, hendaklah dia ini orang yang sudah balik. Anak orang yang sudah balik. Berarti anak kecil, sobi, anak kecil yang belum balik itu tidak dipotong tangan. Jadi kalau mencuri tidak dipotong tangan. Yang kedua, aqilan. Hendaknya dia adalah seorang yang berakal. Jadi balik berakal. Berarti orang yang majnun, orang gila, berarti orang gila kalau mencuri, menyolong, orang gila yang mencuri atau nyolong, maka tidak dipotong tangan.
karena tidak mukallaf ya, sobi, anak kecil yang belum balik itu orang gila itu tidak mukallaf. Kemudian juga yang tidak dipotong tangannya itu adalah yang mukroh. Itu mukroh. Orang yang dipaksa untuk mencuri. Ya. Orang yang dipaksa untuk mencuri itu tidak dipotong tangan. Karena tidak berdasarkan kehendaknya. Ya. Termasuk juga kafir, harbi, dan mu'ahad. Aman. Nah, jadi harus balik, harus berakal. Ya, harus balik, harus berakal. Kemudian yang selanjutnya, wa an yasriqa nisaban. Wa an yasriqa nisaban qimatuhu rub'u dinar. Wa an yasriqa, dan hendaknya dia mencuri nisaban, satu nisab. Ya, barang yang dicuri itu sudah mencapai satu nisab. Apa satu nisab itu gimana? Berapa ukuran satu nisab? Qimatuhu rub'u dinar. Harganya itu seperempat dinar. Ya. Qimatuhu rub'u dinar. Seperempat dinar lebih pokoknya. Ya. Jadi kalau kurang dari seperempat dinar berarti tidak tidak dipotong tangan. Kalau kurang dari seperempat dinar berarti tidak dipotong tangan. Ya. Apalagi kalau cuma satu biji anggur. Kemudian mencurinya ini min hirzi mithlihi. Ya. Mencurinya ini syaratnya itu min hirzi mithlihi. Tadi itu di tempat ya penyimpanan barang. Ya. Hirzul mithl itu adalah tempat untuk menyimpan barang. Jadi dia mencurinya di tempat penyimpanan barang, ya, di tempat untuk menyimpan barang. Umumnya di mana? Di dompet. Seperti di dompet kan menyimpan uang. Kalau di berangkas kayak gitu ya, di tempat menyimpan barang. Di gudang, dalam rumah itu tadi itu kalau motor, ya, itu kan di tempat penyimpanan barang berarti, karena dikunci rumah. Berarti kalau mencurinya itu di tempat yang tidak disimpan, ya, di tempat yang tidak biasa dipakai untuk menyimpan barang, ya dia naruh seenaknya, naruh emas seenaknya di tempat umum misalnya, kemudian diambil orang, itu kan berarti tidak min hifzi mithlihi, itu berarti, ya. Maka ya tidak terkena ini, tidak terkena hukum tangan, ya, potong tangan. Ya. Tapi itu juga
Ya, itu kalau di tempat ya, di- kalau misalnya itu barangnya itu di tempat terbuka, ya. Kalau itu barangnya itu ditaruh di tempat terbuka, syaratnya itu dijaga barang itu ya. Misalnya di padang pasir, di masjid atau di jalan, maka disyaratkan penjagaannya itu betul-betul dijaga. Sudah dijaga benar-benar ya, dengan apa? Dawamul lihab. Jadi betul-betul dijaga, betul-betul dipantau, betul-betul dijaga beneran. Itu berarti dia ini termasuk dalam kategori fi min hifzi mithlihi berarti ya. Kemudian la milka lahu fihi. Syarat yang ketiga itu la milka lahu fihi. Ya. Tidak ada kepemilikan bagi la milka, tidak ada kepemilikan lahu bagi sarik fihi di dalam harta. Ya. Jadi yang dicuri itu barangnya itu memang bukan barangnya si pencuri. Tapi kalau misalnya yang dicuri itulah barangnya sendiri. Kenapa? Karena misalnya barang dia dicuri oleh seseorang, diambil seseorang, ya, diambil dengan paksa oleh seseorang, kemudian barangnya diambil lagi dengan cara mencurinya. Maka itu kan barangnya memang itu. Jadi kalau misalnya itu barangnya sendiri yang dicuri itu, berarti dia tidak berhak dipotong tangan. Tidak berhak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan, itu adalah barangnya sendiri. Jadi syaratnya itu bukan miliknya sendiri. Kemudian wala syubhada fi malil masruqi minhu. Tidak ada syubhat dalam harta yang dicuri. Ya. Harta yang dicuri dari darinya, dari seseorang. Jadi tidak ada syubhat. Jadi memang jelas itu adalah barang orang lain. Ya. Itu barang orang lain. Jadi, bukan barang yang tidak jelas, syubhat. Ya, jadi barang dicuri itu memang barangnya orang lain, bukan barang yang tidak jelas. Karena barang yang tidak jelas itu misalnya eh, dia ini dihadiahi barang, ya, dihadiahi sesuatu oleh seseorang, tapi sebelum dikasihkan barangnya dicuri duluan. Ini termasuk barang syubhat namanya, ya. Ini syubhat. Jadi kalau misalnya dia mencuri barang yang sudah dihadiahkan kepadanya, tapi belum diserahkan, dan diambil duluan, dicuri duluan, maka ya dia tidak dipotong tangan, tidak dipotong tangan. Atau misalnya dia mencuri barang di mana barangnya ini itu adalah barang kongsi. Ya. Dia punya bagian dari barang ini. Misalnya dia berserikat, ya, berkongsi dengan seseorang, ya. Kemudian barangnya ini kemudian ada yang dia curi. Ya. Misalnya ambil uangnya. Ini kan mal syubhat namanya itu. Ya. Karena dia mengambil bagian sendiri atau ya, karena dia punya bagian di harta itu juga. Jadi kalau dia misalnya mengambil sesuatu, mengambil harta dari harta yang merupakan
harta kongsi, harta kerjasama ya, dalam bisnis, ya, dalam perdagangan misalnya, syarikah, ya. Maka dia tidak dipotong. Kemudian syarat sudah itu ya. Jadi itu ada berapa tadi? Jadi kalau dihitung, kalau balik, apel, kemudian nisab 3, ya, kemudian hirzul misal 4, ya, kemudian la milka lahu fihi 5, kemudian la syubhata fi ma'al masruq 6. 6 syarat. Jadi kalau sudah memenuhi 6 syarat itu, maka dia berhak dipotong tangan ya, dalam hukum Islam. Hukum Islam, kalau dia mencuri sesuatu ya dan sudah memenuhi 6 syarat itu, maka dia berhak dipotong tangan. Bagaimana hukuman potong tangannya itu? Wa tuqta'u yaduhul yumna min mifsalil qu'i. Jadi caranya dipotong itu ya, ini tugasnya al-guju ya, tugasnya hakim. Bukan seorang. Ini tugas hakim. Ya, hakim nanti jika terbukti memang ya terbukti sudah mencuri, maka diputuslah hukuman bagi dia. Terus hukum potong tangan ya. Caranya gimana potong tangan itu? Hukumnya gimana? Tuqta'u yadul yumna. Jadi kalau mencuri pertama kali, wa tuqta'u yadul yumna, dan dipotong tangannya yang kanan. Min mifsalil qu'i, mulai dari pergelangan. Jadi pergelangan ini namanya pergelangan ya. Jadi yang ini sampai sini. Jadi yang dipotong pergelangan, bukan dari siku ya. Ini pergelangan. Jadi tangan kanannya, jadi kalau mencuri pertama kali berarti dipotong tangan kanannya ya, dari pergelangan tangan. Maka jika mencuri kedua kalinya, quti'at rijluhul yusra, maka dipotong kaki kirinya. Kalau mencuri lagi yang kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Dari mana? Dari pergelangan kaki. Ya. Dari pergelangan kaki atau dari mata kaki. Ya, dari mata kakinya itu. Yaitu tulang yang menonjol yang ada di bagian samping kaki di bawah betis. Dari pergelangan kakinya. Itu yang dipotong. Jadi silang gitu ya. Kalau mencuri pertama kali tangan kanan dari pergelangan tangan, kedua kali kakinya yang kiri, ya, kakinya yang kiri mulai dari mata kaki. Fa'in saraqa tsalitsan, maka jika mencuri ketiga kalinya, ya, jika mencuri ketiga kalinya, quti'at yaduhul yusra, maka dipotong tangannya yang kiri. Jadi kalau 3 kali mencuri lagi berarti tangan kirinya dari pergelangan tangannya. Fa in saraqa rabi'an quti'at rijluhul yumna. Kalau maka jika mencuri keempat kalinya maka dipotong kaki kiri, kaki kanannya. Ya. Jadi kaki kanannya. Jadi silang gitu ya. Pertama kalau mencuri pertama kali tangan kanan. Kedua kali tangan kaki kiri. Ketiga kali tangan kirinya. 4 kali baru tangan kaki kanan.
Fa in saraqa ba'da dzalika uzzira. Kalau masih mencuri lagi, ya sudah terpotong semua ya, tangan kakinya sudah terpotong semua. Jika mencuri lagi, fa in saraqa, maka jika mencuri ba'da dzalika setelah itu, berarti yang kelima kalinya nyuri lagi, uzzira, maka ditakzir. Ya, uzzira sabro. Ya, uzzira maka ditakzir. Ditakzir, bukan kemudian dipotong lagi tangannya, enggak. Ya, ditakzir. Ya, ditakzir. Sudah kebangetan itu ya, sudah enggak punya tangan, enggak punya kaki, masih nyolong lagi. Ya, itu kebangetan. Maka ditakzir. Wa qila yuqtalu sabra. Ada satu pendapat qila dan dikatakan, artinya ada satu pendapat yang mengatakan yuqtalu, dihukum mati. Ya. Sabron, dengan sabar. Jadi bi an yuhbasa sa'atan qabla qatlihi. Dengan cara apa? Di penjara, ya, di penjara 1 jam sebelum dibunuh. Yuqtalu sabra itu artinya bi an yuhbasa sa'atan qabla qatlihi. Di penjara 1 jam sebelum dibunuh. Itu hukuman bagi orang yang mencuri. Ya. Bagi seorang yang mencuri dan pencuriannya ini sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Ya. Jadi itulah hukuman bagi seorang pencuri ya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang quta'ut thariq, hukuman bagi begal yang merampok di jalan, ya, begal. Untuk hari ini, untuk kesempatan ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Halil musalli ala kita tahlil salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.